Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam acara Windows of Word Baca Buku Buka Dunia. Ya, seperti biasanya pada malam hari ini kita akan membahas sebuah buku yang tentunya sangat menarik dan patut untuk Anda dan keluarga Anda miliki. Buku itu ya adalah Merevolusi Ketajaman Perhatian. Bukunya seperti ini covernya. Ya, Anda bisa memiliki buku ini di toko buku Dhamma Planet di Jalan Basuki Rahmat, Malang. Ya, untuk itu telah hadir narasumber yang luar biasa buat saya pada malam hari ini. Suatu kebanggaan beliau sudah mau hadir di studio untuk berbincang-bincang dalam Windows of Word. Beliau adalah Bapak Cornelis Wowor MA. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, apa kabarnya Bapak Cornelis? Baik. Baik. Iya, beliau ini adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Tangerang, Banten. Iya, Pak Cornelis, ini kita pada malam hari ini akan membahas buku tentang merevolusi ketajaman perhatian, Bapak. Buku ini sangat menarik, pemirsa. Saya akan membagikan sedikit tentang sang penulis, Dr. Wallace. Dr. Wallace adalah seorang pengajar yang dinamis, cendekiawan, progresif, dan salah satu penulis dan penerjemah yang menghasilkan banyak karya di dunia barat. Beliau terus-menerus mencari cara-cara yang inovatif untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran Buddhis kontemplatif dengan ilmu pengetahuan barat untuk memperdalam pemahaman mengenai kesadaran. Dr. Wallace, seorang praktisi Buddhis sejak tahun 1970, telah mengajar filsafat dan meditasi di seluruh dunia sejak 1976. Setelah mendedikasikan diri selama 14 tahun untuk belajar sebagai seorang biksu yang ditahbiskan oleh Yang Mulia Dalai Lama. Langsung saja saya mulai resensinya pada malam hari ini, pemirsa. Kita semua tahu bahwa kemampuan berkonsentrasi tergantung dari kecukupan tidur, tingkat stres yang dihadapi dan faktor lainnya, dan manfaat dari perhatian yang terfokus adalah sama jelasnya dengan akibat-akibat merugikan dari gangguan-gangguan perhatian. Karena itulah sangat mengejutkan bahwa tidak terdapat pengetahuan ilmiah mengenai penyembuhan gangguan berkonsentrasi maupun pengembangan perhatian. Banyak ilmuwan mengasumsi begitu saja bahwa kesadaran manusia memanglah tidak stabil secara alamiah dan hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk mengubahnya. Dalil utama buku ini adalah bahwa kita bukan hanya dapat meningkatkan rentang perhatian, tapi kita juga dapat melakukannya secara drastis. Kita bahas tahap awal dalam buku ini, yaitu memperhatikan nafas. Tahap pertama dari 9 tahap pencapai samatha disebut pengarahan perhatian. Tanda telah dicapainya tahap ini adalah Anda dapat membawa perhatian Anda pada objek meditasi selama 1 atau 2 detik. Jika Anda mencoba untuk mengarahkan perhatian pada objek yang sulit, misalnya visualisasi yang rumit, ini mungkin membutuhkan waktu selama berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mencapainya. Tetapi jika objek yang Anda pilih adalah nafas, maka Anda mungkin dapat mencapai tahap ini pada saat Anda pertama kali melakukannya. Dengan demikian, praktik perhatian penuh pada napas dilakukan dengan memperpanjang durasi kesadaran kita pada napas. Kesadaran kita terkait dengan tubuh kita, sehingga kita perlu mengikut sertakan tubuh kita dalam praktik meditasi. Dalam setiap sesi, pertama-tama kita akan menyemayamkan tubuh kita dalam kesadaran sewajarnya, yang tubuh kita dalam kesadaran sewajarnya ditandai dengan 3 karakteristik: rileks, tidak bergeming, dan waspada. Nah, Pak Cornelis atau Bapak Wowor, lebih enak disapanya Bapak. Yang lebih gampang saja. Yang lebih gampang, Bapak Wowor. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang meditasi dan juga tadi nafas, perhatian melalui nafas? Kalau didengar
uraian singkat tadi Iya. yang asalnya dari buku ini, itu kedengaran sangat sederhana, yaitu memfokuskan pikiran atau mengkonsentrasikan pikiran, memperhatikan masuk keluarnya napas. Ini pekerjaan yang kedengaran gampang. Tapi di balik itu sesungguhnya kita diajar bagaimana mengarahkan pikiran kita hanya untuk memperhatikan pernapasan itu, tanpa berpikir yang lain. Nah, ini sebenarnya yang harus dikerjakan. Sebab merubah perhatian itu tidak segampang kedengarannya. Tapi itu tugas yang berat. Walaupun ini kedengaran sederhana, tapi itu berat karena ya itu tadi. Semua indera kita itu kan bekerja dengan baik. Kita sadar sentuhan, kita sadar napas kita sendiri, kita sadar suara-suara masuk dari kuping. Dan kalau mata kita terbuka, boleh juga dalam meditasi mata terbuka, kita juga bisa melihat objek lain. Namun ketika melaksanakan meditasi ini, yaitu memperhatikan masuk keluarnya napas, maka indera-indera yang lain itu menurun kemampuannya, selain indera pikiran yang akan lebih tajam. Nah, ini bukan pekerjaan mudah. Nah, kenapa memang harus begitu? Sebab dengan kita mulai melatih diri, walaupun itu hanya beberapa saat, katakan aja itu 2 menit, kita bisa mengarahkan pikiran kita pada pernapasan. Itu artinya pikiran kita sudah mulai terfokus dan mengkontrol indera-indera kita itu untuk tidak mengganggu kita lagi. Sudah sangat fokus itu, Pak, ya. Ya, itu artinya walaupun itu cuma di dalam 2 menit saja, pikiran kita mulai kita manage, kita atur. Ya, sebenarnya ini manajemen pikiran sebenarnya. Iya. Bagian dari itu. Jadi dengan demikian kita bisa manfaatkan itu nanti. Kalau durasinya yang disebutkan tadi lebih lama, itu lebih bagus. Bagi orang yang akan belajar, betul-betul konsentrasinya kepada apa yang dia baca, itu akan lebih bagus. Akan lebih bagus, ya. Dan daya ingatnya mulai berkembang. Karena semua dilakukan konsentrasi atau fokus. Dan kita tahu secara visual aja di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bekerja itu fokus, pekerjaan itu akan lebih sempurna kita lakukan. Betul. Karena betul-betul fokus. Iya. Jadi meditasi bukan apa, itu adalah manajemen pikiran yang berlaku umum untuk semua orang. Memang kalau mau maju untuk fokus ya begitu. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Wallace ini ya memang begitu. Itu. Dan memang kenapa penapasan yang paling gampang, sebab kalau sudah tahu teori meditasi, salah satu objek yang paling gampang untuk semua orang bermeditasi itu adalah pernapasan. Kenapa? Langsung melekat erat pada dirinya. Kalau dia lupa bernapas, mati. Jadi dia kan harus ingat bahwa dia perlu bernapas. Iya. Selain itu untuk kesehatan, masuknya oksigen sebanyak-banyaknya, tapi membantu dia mulai memanage atau mengontrol pikirannya itu. Jadi memang apa yang dia katakan itu sudah merupakan dasar teori-teori meditasi yang memang harus begitu cara kerjanya. Nah, iya Pak Wawor. Berarti kalau misalkan untuk pemula seperti itu ya Pak ya, yang baru mau mulai meditasi atau belajar meditasi, apakah yang pertama kali yang harus diinikan adalah nafas, atau mungkin ada yang lebih dasar lagi selain nafas, Pak? Di dalam teori meditasi itu memang ada 40 macam objek meditasi yang disesuaikan dengan karakter-karakter dari meditator tersebut. Tapi memang khusus meditasi pernapasan bisa berlaku untuk semua orang. Dan karena pernapasan itu memang
urusan pribadi sangat begitu, Mm-mm. maka itulah yang paling gampang. Yang paling gampang Karena adalah orang pernapasan. semua mesti Bernafas. bernapas dan tidak perlu cari lagi objek, nggak usah pikir-pikir susah. Sudah ada, tinggal dikerjakan. Tinggal dikerjakan, tinggal memperhatikan. Bila seseorang itu punya waktu luang, ya untuk awal-awal, tak usah terlalu lama dia meditasi. Duduk aja begini pun bisa. Ya. Ya karena misalnya cuma 5 menit kan ya. Bisa aja dia duduk begini. Mhm. Yang penting dia bisa tenang duduk. Entah duduk di sofa juga boleh, duduk di manalah dia berada. Kursi pun juga boleh. Di mana, seperti itu ya. di bangku, di batu, di mana saja dia berada. Bisa. Lagi Ya. menunggu kereta api, menunggu bus, menunggu siapapun yang ditunggu. Duduk aja. Lalu mulai Meditasi. meditasi, konsentrasi itu kita mulai latih. Tapi Bisa. tadi sempat Pak Wawor kalau nggak salah sempat bilang dalam keadaan melek pun membuka mata bisa seperti Ya, itu Pak. Pada meditasi. prinsipnya sama aja. Apa bedanya dengan kuping? Kuping tetap dengar suara Iya. kan? Betul. Coba buktinya. Kuping mendengar suara tapi Anda lagi bekerja, sibuk. Apakah suara itu mengganggu Anda lagi? Masih mengganggu. Ya? Nah, Masih lagi bekerja kan Mhm. ada suara sayup-sayup dari loudspeaker itu. Iya. Nggak peduli kan? Karena terkonsentrasi dengan hitungan-hitungan. Kerjaan. Mana mau pikir itu suara itu? Iya. Nah, kenapa? Karena terkonsentrasi. Jadi walaupun mata terbuka, kalau memang kita pikir itu, malah yang lewat kita tidak perhatikan. Nah, itu lihat konyolnya nanti ada teman lewat, dia memberikan tanda dada begitu atau apa, Dicuekin. kita cuekin karena kita tidak perhatikan dia. Kita lagi memperhatikan pernapasan kita, konsentrasi kita di pernapasan. Mhm. Jadi semua indera yang lain itu menurun kekuatannya. Iya. Nah, Pak Wawor, dalam oh ya, nanti kita lanjutkan kembali Pak setelah pariwara iklan yang berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena semakin menarik perbincangan pada malam hari ini. Setelah pariwara yang berikut ini tetap saksikan Windows of Word. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Windows of Word, baca buku buka dunia. Ya, Pak Wawor, sebelumnya saya akan melanjutkan dulu sedikit resensi dari buku ini Bapak. Pemirsa, kita langsung lanjut ke tahap menengah, menyemayamkan kesadaran. Melalui latihan yang terampil dan terus-menerus untuk menyemayamkan kesadaran dalam keadaan apa adanya, akhirnya Anda akan mencapai tahap perhatian terkendali. Dalam tahap kelima ini, tantangan utama di sini adalah mengatasi keloyoan tanpa mengurangi stabilitas. Cara untuk mengatasi keloyoan adalah meningkatkan perhatian, menaruh minat yang lebih besar pada objek meditasi. Para mediator Tibet mengumpamakan hal ini seperti menyetel senar kecapi. Bila terlalu kencang, senarnya akan mudah putus karena terlalu tegang. Namun bila terlalu kendur kecapinya, tidak dapat dimainkan. Demikian juga tugas pada tahap ini adalah menentukan titik nada perhatian yang pas. Bila Anda meningkatkan perhatian secara berlebihan dalam upaya untuk mengatasi keloyoan, maka pikiran akan mudah bergejolak. Namun bila terlalu rileks, Anda akan dilanda keloyoan. Ini merupakan tindakan penyeimbangan yang sangat peka. Dan satu-satunya cara Anda menghadapi tantangan ini adalah melalui pengalaman Anda sendiri. Anda sendiri yang menentukan seberapa besar tingkat upaya yang pas untuk menyeimbangkan perhatian. Para mediator Buddhis telah berupaya keras mengatasi dilema ini selama ribuan tahun, dan mereka mengatakan bahwa diperlukan keterampilan yang luar biasa untuk menyelesaikan dilema ini. Ya Pak Wawor, kalau tadi yang pertama kan nafas ya Bapak ya. 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 Nah kalau untuk kali ini adalah tentang perhatian yang terkendali, perhatian terkendali. Apa pendapat Bapak Wawor atau definisi dari perhatian terkendali ini Bapak? Ya itu begini. Tadi di awal saya sudah berbicara tentang perhatian pada pernapasan. Iya. Nah sekarang perhatian itu terkendali, dengan kata lain
fokus pikiran kita atau konsentrasi pikiran kita pada pernapasan tersebut sudah mulai intens, sudah lebih terfokus, dan objek-objek luaran sudah lebih lemah kekuatannya. Jadi walaupun kuping kita masih mendengar, tapi perhatian kita kepada objek yang kita jadikan fokus meditasi kita, yaitu pernapasan, sudah lebih baik. Nah, memang untuk menjaga intens perhatian kita itu, kita perlu mengembangkan semangat. Nah, semangat ini dikembangkan, ya kalau tadi dikatakan, misalkan sebuah kecapi yang senarnya kalau terlalu kencang putus, tapi kalau terlalu longgar tidak bisa dimainkan. Nah, itulah senarnya itu harus tetap intens itu, tegang itu, dengan cukup baik itu. Nah, gitulah kenapa. Tapi meditasi ini dasarnya kita rileks kok. Kita rileks secara fisik, kita melihat objek itu lebih intens, tapi kita bukan karena memaksakan diri. Itu berjalan dengan natural, alamiah dia akan bergerak begitu. Nah, dengan demikian latihan ini nanti sudah bagus, sehingga untuk kita orang awam saja, di dalam berbagai hal pekerjaan kita akan memudahkan kita bekerja dengan lebih terkonsentrasi di dalam berbagai hal. Karena kalau dia sudah intens begini, berarti kontrol pikiran kita itu sudah lebih baik. Sebab pikiran kita ini kan banyak kali tidak bisa bertahan lama pada satu titik tertentu atau pekerjaan tertentu, terlalu banyak ngelamun. Coba bayangkan aja, orang belum tidur dia sudah pikir panjang-panjang, akhirnya ada kalanya kesel, jengkel muncul, akhirnya dia tidak bisa tidur. Kenapa? Emosinya sendiri dia tidak bisa atur. Nah, itulah dengan melatih pernapasan ini sebagai dasar tadi, dia harus kembali ke dasar, back to basic. Perhatikan lagi pernapasan, dia kontrol lagi. Nah, akhirnya pelan-pelan dia nanti bisa tertidur. Tapi tentu saja perhatiannya juga nanti itu akan melemah karena dia sudah mau tidur. Karena definisi tidur itu bukan karena aku mau tidur itu, tapi karena pelan-pelan perhatian kita berkurang, akhirnya kita kelupaan. Tertidur itu karena tidak berpikir, karena kelupaan. Kalau masih ingat berarti tidak bobo. Tidak tidur ya Pak. Tidak tidur. Itu aja sederhana sekali. Tapi untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang banyak, macam ragam itu, nah kita konsentrasikan. Sebab itu ada kalanya ada orang-orang tertentu yang mengatakan tadinya dia tidak bisa tidur, pikirannya melayang-layang ke mana-mana saja. Tapi dia begitu mulai memperhatikan pernapasan, terkonsentrasi, pelan-pelan, karena terkonsentrasi, lama-lama perhatiannya juga lemah dan akhirnya kelupaan. Tertidurlah dia. Tahu-tahu sudah pagi. Jadi bangun tersenyum, aku ternyata tertidur nyenyak. Nah, itulah. Dan ini kan berlaku universal. Nggak ada cerita itu mesti agama Buddha, bukan. Itu universal. Semua orang bisa buat. Nah, Pak Wawar tadi kan harus back to basic lagi ya Pak ya, seperti bernafas tadi, meditasi nafas. Nah, cara yang baik untuk melakukan hal tersebut seperti apa Pak? Mungkin pola duduknya kah atau bagaimana memperhatikan nafasnya itu begini, Pak? Di dalam bermeditasi itu ada 4 posisi yang biasa digunakan oleh meditator, yaitu posisi duduk. Memang diusahakan duduk itu memang tegak. Jadi bukan seperti saya, tegak dan tidak menyandar. Karena kalau menyandar, lama-lama kita gayanya loyo bengkok, nanti tahu-tahu tertidur. Karena ini mesti waspada terus, tegak tapi rileks. Jadi tidak tegang. Nah, duduk tadi sudah dikatakan, duduk di mana saja, asal bisa tahan. Itu. Toh bagi pemula kan tidak dituntut panjang-panjang. Ya, anggap aja 10 menit
20 menit kalau bisa. Tadi saya bilang 5 menit aja boleh kok. Tapi dia mulai belajar mengkonsentrasikan pikirannya pada pernapasan itu. Jadi posisi duduk yang pertama. Yang kedua, posisi berdiri. Berdiri juga bisa. Bermeditasi sambil berdiri. Iya, sambil berdiri. Sebab itu salah satu posisi. Bisa juga. Yang ketiga, posisi yang tidak disarankan untuk bagi pemula, yaitu dengan berbaring. Bukan tidur ya, berbaring. Tapi kalau berbaring kan sudah dekat sekali dengan tidur. Nah, sebab itu untuk pemula itu tidak disarankan. Yang keempat adalah posisi berjalan. Sambil berjalan kita sambil bermeditasi. Ya. Itu bisa juga dilakukan karena tadi duduk ya, tapi ini biasanya yang suka meditasi lama. Dia duduk 1 jam mungkin mulai pegel, dia ada tahan untuk itu, nah, dia bisa jalan. Tapi jalannya pun itu terkonsentrasi, yaitu langkahnya itu dia hitung seperti tarik napas, sama dengan pas dia tarik napas, kaki diangkat. Napas keluar, kaki turun. Tarik napas, ya kaki yang satu mulai diangkat. Keluar napas, kaki turun. Begitu. Jadi pikirannya itu mengontrol pernapasan dengan gerakan kaki sekaligus. Begitu. Nah, kira-kira itu sudah dia lakukan, rasa pegelnya sudah kurang lagi, duduk lagi. Begitu, bisa. Jadi ya itu latihan, karena mau membuat orang supaya tenang memang tidak gampang. Bagi orang yang gampang gelisah memang sulit. Tapi karena ini untuk kemajuan, tidak ada orang lain yang bisa tolong dia selain diri sendiri. Sebab itu di dalam tradisi, mungkin banyak yang nonton film bisa lihat, kalau di Jepang ada kalanya kalau orang bermeditasi, berani dia agak bongkok, gurunya itu langsung gebukin dia supaya dia sadar kembali, jangan ngantuk. Ya itu bukan gebuk itu untuk menyiksa orang, tapi gebuk itu untuk membangunkan orang supaya dia tetap waspada bahwa dia lagi bermeditasi. Nah itulah. Jadi pola duduk itu boleh, mau berdiri boleh, berjalan boleh, berbaring hanya untuk mereka yang sudah biasa meditasi. Kalau untuk pemula mungkin dikhawatirkan nanti salah malah ketiduran. Ya itulah, ya ketiduran. Jadi yang paling bagus kalau bagi pemula itu ya duduk itu aja. Karena kalau berdiri cepat capek. Kalau berjalan juga bisa konsentrasi itu pecah. Ya tapi ya duduk aja. Tuh duduk di sofa berapa lama? Nonton televisi atau nonton video 1 jam lebih bisa kok. Masa cuma duduk 10 menit nggak bisa. Itu kan. Atau kita perjalanan jauh dengan mobil juga bisa berjam-jam. Jadi itu pada prinsipnya bisa. Nah, Power. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang orang yang gelisah seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan orang yang suka gampang gelisah, gampang gugup atau nervous seperti itu Pak, apakah untuk mengajarinya untuk bermeditasi itu agak lebih susah Bapak dibandingkan dengan orang yang lebih stabil? Ya memang, ya tentu saja. Orang gelisah disuruh tenang kan sulit. Tapi demi kepentingan dia sendiri, memang salah satu objek yang paling cocok dengan orang yang suka gelisah tersebut, yaitu pernapasan. Pernapasan itu ya. Karena di dalam meditasi, nah ini saya tambahkan, objek meditasi saya sudah katakan di awal ada 40 macam objek meditasi. Nah manusia itu dibagi berdasarkan karakternya. Guru harus mendengar cerita dari murid bahwa dia apa yang dia suka dan apa maunya, dia boleh ceritakan tentang pribadinya. Nanti guru itu tahu ini orang karakternya apa, supaya objek meditasi sesuai dengan karakternya. Atau kalau ada guru yang sudah pintar dan memang sudah mumpuni istilahnya itu, bisa membaca pikiran orang, dia tahu itu siapa orang itu. Langsung dia berikan objek yang cocok. Nah, karakter ada banyak macam.
Ya, sebentar Bapak. Ya, Nanti masalah karakter nanti diperbincangkan di segmen yang berikutnya Bapak setelah baik. jeda yang berikut ini. Pemirsa, pastinya Anda juga penasaran tentang karakter yang ingin disampaikan oleh Bapak Wawor, tapi jangan kemana-mana, setelah pariwara yang berikut ini tetap saksikan Windows of Word. Ya, kembali lagi pemirsa dalam acara Windows of Word. Nah, sekarang seperti tadi yang saya bilang, kita akan mendengarkan tentang karakter yang tadi disampaikan oleh Bapak Wawor. Nah, Bapak Wawor mungkin bisa dilanjutkan kembali, Pak. Nah, baik. Begini, manusia itu dalam pandangan Buddhis itu dibagi dalam 6 karakter besar, ditambah 1 karena kombinasi dari karakter-karakter itu, jadi 7 karakter. Yang pertama, karakter dari orang memang sudah pembawaannya karena karmanya yang lampau. Dia hidup di dunia ini dengan mempunyai karakter, yaitu keinginannya besar, yaitu nafsunya terlalu kuat. Itu memang sudah pembawaan individu karena karmanya. Dan memang pembawaan yang seperti ini, yaitu nafsu terlalu kuat, apa nafsu makan, nafsu minum, nafsu dengar musik-musik atau nonton film karena mata. Pokoknya ini nafsu-nafsu inderanya ini terlalu kuat. Namun kecenderungannya nanti nafsu yang dimaksudkan ini seksual yang terlalu kuat. Nah, kalau ada orang yang punya karakter seperti ini, dia itu paling cocok bermeditasi, memilih salah satu objek dari 11 objek yang dari 40 macam objek meditasi. Yang 10 sebenarnya itu adalah perkembangan melihat mayat itu sampai menjadi tulang belulang. Bahwa sebenarnya yang dia hadapi terlalu banyak itu masalah imajinasi dia. Jadi kalau dia berbicara seksual itu, yang dia bayangkan imajinasinya. Jadi kalau orang sudah mati, dia lihat itu apanya yang dia cari di situ. Yaitu mulai dari mayat, lalu misalnya mayat itu yang tahap kedua, mayat itu sudah kira-kira 8 hari, sudah mulai membusuk. Bagaimana lihat cantiknya atau gantengnya masih ada atau tidak? Karena badannya sudah membengkak dan bau begitu. Setelah mungkin 15 hari, badannya sudah pecah-pecah, perutnya sudah terbongkar, belatungnya sudah banyak. Apa yang kamu cari sebenarnya pada tubuh itu? Dan seterusnya sampai pada tingkat tinggal tulang belulang. Nah, itu 10 objek, tapi tetap harus dimulai dengan objek awalnya, yaitu mayat. Nah, sedangkan objek ke-11 yaitu mengurai manusia secara anatomis. Bahwa manusia itu kalau dibuka, dikuliti, apa sih yang kita dapat? Mana cantik dan gantengnya situ masih ada? Tidak. Yang dibilang seksi juga masih ada enggak kalau sudah dikuliti? Sedangkan darah lagi bercucuran begitu. Nah, itu dibongkar secara anatomis. Nah, kalau di negara-negara Buddhis, di rumah sakit ada kalanya diperlihatkan objek-objek begini untuk bermeditasi. Tapi itu di balik kaca, supaya kalau ada bau tidak tercium seperti itu. Ada bau. Nah, dengan begitu dorongan seksualnya mulai terkendali karena dia mengerti apa yang dia cari itu. Ternyata cuma begitu itu. Yang kedua adalah orang yang punya sifat atau karakternya yaitu gampang bosan, jengkel, kesel, marah, benci, kalau perlu sampai membunuh. Tapi kita sederhanakan itu, yaitu orang yang gampang menjadi tidak senang aja. Nah, bagi orang ini objek meditasinya ada 8 buah, yaitu warna ada 4. Pilih warna yang sesuai dengan keinginan yang bersangkutan, yaitu warna merah, putih, biru, atau kuning. Atau dia melakukan apa yang di dalam agama Buddha disebutkan hal yang tanpa batas.
yaitu cinta kasih, kasih sayang, sikap batin yang senang melihat orang lain berbahagia, musuh dari iri hati, dan keseimbangan batin, mengerti bahwa semua orang punya karma masing-masing. Tapi biasanya untuk hal 4 ini yang akan dimulai dengan cinta kasih itu, meditasi cinta kasih lah. Nah, inilah untuk orang yang punya sifat gampang tidak senang. Nah, sedangkan ada 2 karakter yang berbeda. Satu bodoh, sulit diajar, karena orang itu memang bodoh. Dan orang yang suka gelisah, seperti tadi ditanyakan, yang sulit sekali mau tenang, maka objek meditasi mereka berdua ini adalah pernapasan. Sebab itu begitu saya ditanya tentang pernapasan dengan orang yang gelisah, ya itulah objeknya. Jadi sudah 4 karakter. Lalu karakter kelima adalah orang yang mudah percaya. Cerita apa saja dia baca dari buku, dengan informasi gampang dia percaya, dan dia itu seolah-olah menghayati itu. Jadi orang ini paling gampang sekali dikerjain orang lain, paling mudah. Maka objek meditasinya itu dalam bentuk 4 perenungan. Ada 6 perenungan, yaitu, ya ini agak teknis, perenungan tentang Buddha, kebenaran tentang Buddha itu, siapa sang Buddha itu. Tapi ini tentu saja lebih cenderung orang Buddhis yang lakukan. Betul. Yang kedua, perenungan tentang Dhamma itu. Apa itu Dhamma itu? Kenapa itu penting bagi kehidupan semua manusia? Dhamma itu dalam batas-batas tertentu sama saja dengan bilang agama. Mengapa agama itu penting? Itu dia renungkan. Yang ketiga, nah ini terlalu buddhistik juga. Kenapa itu sangga atau persaudaraan para biku ini penting? Karena mereka lah yang menjaga Dhamma tersebut. Lalu perenungan yang keempat yaitu tentang moral, yaitu aturan-aturan. Apakah kita sudah melaksanakan itu dengan baik? Aturan yang paling gampang yang harus kita kerjakan adalah untuk tidak berdusta, karena dari perbuatan salah yang banyak itu mulut ini. Apakah kita sudah mengontrol supaya kita itu kalau mau berdosa lebih baik tidak usah, lebih baik diem daripada kita ngomong tapi ngomongnya itu bohong, atau maki-maki orang, mengeluarkan kata-kata kasar, atau menfitnah orang. Lebih baik diamlah, tidak usah ngomong. Karena kalau ngomong begitu, selain membuat orang lain jadi salah kaprah, kita juga bikin karma buruk. Nah, dan ya itu yang paling gampang. Nah, itulah yang direnungkan dengan moral kita. Apakah kita sudah begitu? Apakah kita tidak mengambil barang orang lain, merampok, mencuri dan seterusnya, atau mengganggu anak orang, dalam artian ini anak wanita diganggu, atau melakukan kejahatan seksual? Apakah kita lakukan itu? Nah, kita renungkan semua itu. Lalu yang kelima, kita juga harus merenungkan tentang kedermawanan. Bahwa kita itu dermawan dalam artian bukan hanya menolong orang lain secara material, tapi juga secara spiritual, ya bahasa umum kejiwaan lah begitu. Yaitu kalau ada orang berbuat salah terhadap kita, kita harus kritik dia, tapi latar belakangnya dengan kasih sayang dan tidak memusuhi dia, lalu memaafkan dia. Jadi membuat orang tidak di dalam bahaya atau tekanan. Ya, dia salah, sudah dikritik, tapi dia tidak perlu ditekan. Nah, kita arahkan dia supaya berbuat baik, karena dia salah tadi. Jadi bukan orang salah dibiarkan, harus dikritik, tapi bukan dengan benci. Mengkritik itu dengan kasih sayang, bukan juga dengan kasar, kata-kata kasar, tekanan. Dengan kata-kata kasar. Nah, coba bayangkan, ibu itu kan menyayangi anak kan, tapi ada kalanya karena emosi atau karena kekurangan pendidikan, kata-kata yang keluar itu tidak terkendali. Betul. Akhirnya dia bilang, dasar kamu anak monyet. Nah, tahu-tahu karena anak itu sudah terlalu banyak nonton
televisi, Iya. dia jawab jadi pinter. Aduh, saya dibilang mama anak monyet. Kalau begitu mama apa? Gorila atau orang hutan. Nah, kan mamanya yang kena batunya kalau begitu. Ya gara-gara mulutnya yang tak terkontrol. Iya. Jadi kita jaga mulut kita juga. Daripada berbuat mengucapkan kata-kata yang salah atau kata-kata kasar, ya kita baik mengkritik aja, tapi tetap dengan kasih sayang itu. Jadi umpatan-umpatan itu tidak keluar. Nah, yang keenam bagi mereka yang gampang percaya ini, objeknya ini, ya ini terlalu buddhistik, yaitu perenungan tentang dewa. Kenapa ada makhluk meninggal dunia lahir jadi dewa, atau orang mati jadi dewa? Nah, sebenarnya jawabannya itu karena dia mempunyai sila atau moral yang baik dan dia dermawan. Jawabannya itu. Nah, tapi di samping itu juga ada orang-orang yang punya karakter beda lagi, intelektual. Kalau tidak masuk akal, aku tidak percaya. Wah, itu logik materialistis itu. Saya bilang begitu, logika materialistik. Karena di dunia ini banyak hal yang tidak masuk akal. Fakta, tapi kita sendiri tidak bisa terangkan. Karena prosesnya kita tidak tahu. Contoh yang umum saja, ya apalagi ini di Jawa Timur, orang main kuda lumping, makan beling. Bagaimana melogikakan itu? Logika materialis tidak bisa. Jelas kita yang kasih belingnya kok, kita kasih gelas atau semprong lampu, orang itu makan seperti kerupuk. Bagaimana dia mau jawab? Tidak bisa. Nah, dia juga harus tahu itu. Jadi dia harus melakukan perenungan. Nah, ini menarik, perenungan yang dia gunakan itu perenungan tentang kematian, bahwa satu waktu dia akan mati. Jadi apa yang dia cari? Materi. Nah, sedangkan kematian itu pasti. Yang kedua, perenungan tentang ketenangan. Karena ada kalanya kalau orang terlalu intelek, berpikir ya terus, motor pikirannya gerak terus, sampai tidur pun kan susah. Nah, itulah. Yang ketiga, dia merenung bahwa makanan itu sebenarnya menjijikkan. Karena banyak orang itu intelek, terlalu mau pilih-pilih makanan. Padahal sebenarnya makan itu hanya untuk menyambung hidup, agar kita bisa banyak berbuat kebajikan. Ya, ditahan dulu Pak Cornelis, berbuat kebajikannya tadi. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, pariwara berikut ini, kita akan segera kembali. Tetap saksikan Windows of Word. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam Windows of Word, baca buku buka dunia. Ya, kita masih tetap membahas buku yang sangat menarik, luar biasa sekali. Ya, ini adalah Merevolusi Ketajaman Perhatian. Bukunya seperti ini, covernya apabila Anda mencarinya nanti di toko buku, seperti ini bukunya. Ini karya dari Dr. B. Alan Wallace. Nah, Anda bisa memiliki buku ini bagi yang berada di Malang tentunya, di toko buku Dhamma Planet di Jalan Basuki Rahmat, Malang. Ya, Bapak, dilanjutkan kembali tadi baru 5 ya, Pak ya? Ya, baru 5 karakter, tapi di karakter kelima, objek meditasi masih ada satu setelah makanan yang menjijikan. Dia juga harus menyadari bahwa fisiknya ini atau jasmaninya ini cuma terbentuk oleh 4 unsur yang besar secara fisik. Batin juga ada, tapi 4 unsur itu yang harus dia pikirkan. Karena dia orang pinter, dia akan mengerti itu. Nah, inilah sudah 6 karakter yang diuraikan. Tapi dasar manusia itu memang kompleks. Karakternya ada kalanya bukan cuma satu, kombinasi. Saya berikan contoh. Bisa saja betul dia intelektual, tapi pemarah juga. Nah, pemarah itu kan karakter nomor 2 tadi. Nomor 2, ya betul. Tapi ada orang lain juga punya karakter bisa 2 tapi jadi 3 juga bisa atau lebih. Sudah intelek, pemarah, masih nafsu besar. Yang pertama tadi. Yang pertama juga. Atau ya kombinasi yang mana lah. Pokoknya dia lebih. Nah, bagi mereka yang punya karakter banyak begini, maka objek meditasinya itu ada 10. Yaitu
melihat objek saat padat. Apakah itu batu, kayu, besi yang dijadikan objek meditasi. Yang kedua, dia melihat air atau cairan. Cairan, apakah cairan aqua yang di gelas, cairan yang di ember, cairan yang di sumur, di sungai, di laut. Pokoknya itu cairan. Nah, tapi cairan yang dia sukai lah. Yang ketiga, dia merasakan desiran angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Jadi dia merasakan angin. Yang keempat, dia melihat api. Apakah api yang dia buat sendiri, yang menyala-nyala di depannya, atau kalau dia di tempat tertentu yang lebih sepi, mungkin dia tidak nyalakan api begitu, tapi dia melihat dupa yang terbakar di depannya. Nyala apa tuh? Apa tuh, ada api di dalam dupa tersebut misalnya. Karena itu lebih kecil, ya terserah dialah. Mana yang dia mau, api yang lebih besar atau yang kecil, pokoknya itu api. Atau nyala lilin juga boleh. Nah itu. Lalu yang kelima objeknya itu adalah sinar. Biasanya kalau di zaman Sang Buddha, sinar itu adalah sinar matahari yang masuk di celah-celah daun lalu sampai ke tanah. Jadi nggak langsung lihat matahari ya, kita silau. Jadi kita lihat itu cahaya yang ada di lantai, atau mungkin di dinding, atau kalau di zaman sekarang sudah lebih maju, kita pakai lampu saja, lalu buat kotak, lalu ada dilobangi, lalu sinarnya ke dinding. Karena kalau begitu sinar itu akan permanen seperti itu. Tapi kalau sinar matahari nanti ada gerakan rotasi bumi, nanti sinar matahari itu bergerak. Nah itu pokoknya dia lihat sinar itu. Dan yang keenam, melihat ruang. Ruang di sini maksudnya angkasa itu, apakah di dalam lemari, dalam kotak, ruangan kamar. Ya, pokoknya itu ruang itu, space maksudnya. Jadi bukan ruangan apa, tapi ruangan itu. Nah inilah 6 objek dasar yang dia bisa gunakan. Sedangkan ada 4 lagi objek yang dibilang objek tak bermateri. Tapi itu sulit. Jadi yang 37, 8, 39 dan 40 ini cuma dilakukan kalau orang itu sudah mencapai tingkat-tingkat meditasi yang level bawah dulu. Karena kalau yang ini sudah merupakan lanjutan, yaitu misalnya melihat ruang tanpa batas. Nah itu sudah sulit bagi orang awam. Melihat perasaan yang tanpa batas, mengerti dan mengetahui tentang kekosongan. Dan yang terakhir adalah mengetahui itu sebagai bukan kesan atau bukan tidak kesan. Wah itu kata-katanya saja sudah berat. Jadi memang untuk orang awam, kalau dihitung-hitung cuma 36 objek itu yang bisa gunakan. Padahal sebenarnya objek meditasi itu ribuan. Tapi inilah 40 macam objek yang dibicarakan di dalam kitab suci Tipitaka. Bagi para pemula mana yang dia mau lakukan, dan dikumpulkan, dituliskan di dalam buku-buku agama Buddha tentang objek-objek meditasi. Dan sebagian itu, ya itu dibicarakan awalnya tadi pernapasan oleh Dr. Alan Wallace tersebut. Betul. Ya. Jadi bermeditasi mesti diarahkan. Sebab itu meditasi itu sebelum dilakukan, secara teoritis yang bersangkutan harus mengetahui dulu. Ibaratnya sebelum dia berangkat pergi ke satu tempat, dia sudah tahu tentang tempat itu sedikit-dikit. Atau kalau dia memang serius banget, dia harus punya manualnya. Atau dengan kata lain, dia memiliki peta tempat yang dia tuju. Atau kalau tidak punya yang begitu, dia memiliki guru pembimbing langsung. Jadi ada guide, kita tinggal ikut saja. Ada masalah, kita tanya pada guide. Jadi kalau tidak ada buku pegangan yang bagus, ya mesti ada guru pembimbing yang baik. Karena dia akan mengantar kita dan kita bisa bertanya kapan saja tentang hasil meditasi kita. Seperti itu Pak Wawan.
Nah, kembali lagi kita lanjutkan resensinya untuk di segmen terakhir ini Pak Wawar sebentar. Ya, tahap lanjut atau kesadaran yang jernih dengan melanjutkan pengembangan samatha yang terus-menerus, akhirnya Anda akan mencapai tahap ke-8 yang dikenal sebagai perhatian terpusat. Anda sekarang telah merealisasikan suatu penyatuan perhatian tingkat tinggi. Kemampuan Anda mengarahkannya, kesadaran Anda bersifat koheren dan sangat terfokus. Mulai saat ini Anda memasuki momentum praktik Anda dengan sedikit atau tanpa upaya. Sekarang Anda dapat mempertahankan samadhi tingkat tinggi atau perhatian yang terfokus, bebas dari ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan termasuk keloyoan dan gejolak yang terhalus sekalipun selama minimal 3 jam atau lebih. Seperti itu Pak. Ya memang kalau seseorang sudah bermeditasi dan sudah terfokus, wah, bicara ruang dan waktu dia sudah tidak tahu, karena betul-betul terfokus. Nah, dengan demikian itu bisa berlangsung lama tanpa dia deteksi lagi. Dan ini memang harus dilakukan berulang-ulang kali untuk dia kuasai. Dia menjadi master untuk itu. Jadi memang ini kita melompat sudah di level 8, itu level terakhir itu. Nanti di situ juga ada nilai-nilai baru yang dia akan temukan. Walaupun ini akan dipengaruhi oleh karma yang bersangkutan. Kehidupan yang dulu dia berjuang apa dan bagaimana, nanti memunculkan kemampuan-kemampuan batin yang di dalam tanda kutip itu mungkin bahasa yang gampang orang cerna dibilang kesaktian-kesaktian. Walaupun itu bukan tujuan agama Buddha, tapi itu akan muncul dengan sendirinya, tapi sesuai dengan karma. Saya ambil contoh yang gampang saja. Misalnya karena orang itu bermeditasi dengan objek satpada tadi, entah tanah, batu, kayu yang dia jadikan objek, maka kalau dia sudah memaster tingkat ini, dia mencapai ke level yang tertinggi ini, maka kesaktian yang muncul bagi dia adalah segala sesuatu yang dia pijak itu semua keras, termasuk air. Bagi dia itu air sudah jadi keras karena objek meditasi yang dia gunakan, dan dengan kemampuan dalamnya kesaktiannya itu ada, maka orang itu kalau menyeberang sungai, orang bilang jalan di atas air. Padahal bagi yang bersangkutan dia jalan di hal yang padat. Karena kekuatan pikiran. Nah, di sinilah muncul hal yang memang berbeda sekali, sebab sekarang logika material sudah tidak bisa kejar. Apa proses yang terjadi itu sudah tidak bisa. Atau yang umum tadi saya bilang, orang menggunakan objek cinta kasih. Kalau itu dikembangkan dengan baik dan dia memaster itu dan mencapai tingkat ini, orang itu nanti punya kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Iya betul Pak. Ya ada banyak lah, tapi ini sebagai contoh saja pada kesempatan ini. Nah Bapak mungkin ada sedikit pesan-pesan terakhir tentang dari buku Merevolusi Ketajaman dan Perhatian ini Bapak. Buku ini memang berbicara tentang ketenangan batin yang sudah disebut-sebut tadi, tapi tadi saya juga belum terangkan, yaitu samatha. Samatha itu adalah meditasi ketenangan batin. Jadi untuk menenangkan batin seseorang, dia bermeditasi menggunakan objek-objek yang sesuai dengan karakternya. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, karena sesungguhnya objek-objek ini memang sudah ada sejak dari dulu. Sebelum Sang Buddha juga muncul, meditasi begini sudah dilaksanakan, dan Sang Buddha sendiri menggunakan ini juga pada awalnya. Walaupun belakangan dia juga meneruskan dengan meditasi yang disebut meditasi vipassana atau meditasi untuk mencapai kesucian batin. Memang meditasi ini penting, tapi belum mensucikan batin orang. Karena kalau ini tidak dilatih, lama-lama juga luntur. Harus perlu latihan terus-menerus. Dan karena ini objeknya yang digunakan di sini itu sederhana, yaitu pernapasan lebih dulu diungkapkan. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, untuk meningkatkan ketajaman dia berpikir atau perhatiannya lebih baik.
Iya. Itu aja Itu yang aja. dapat saya sampaikan Iya. sementara ini. Iya, terima kasih banyak Bapak Wawor karena pada malam hari ini sudah menyempatkan untuk hadir ke Malang dari Jakarta ya Bapak ya. Ya, baik. Ya, dari Jakarta sudah mau mampir ke Malang dan juga mengisi acara Windows Award pada malam hari ini. Ya, Bapak, karena waktu juga sudah habis Bapak. Jadi, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak ya. Sama-sama. Ya. Nah, pemirsa, jangan lupa sekali lagi saya beritahukan bahwa Anda bisa memiliki buku Merevolusi Ketajaman Perhatian ini di toko buku Dhamma Planet di Jalan Basuki Rahmat, Malang bagi Anda yang tempat tinggalnya di wilayah Malang. Akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan. Saksikan terus Windows Award setiap hari Selasa pukul 8 sampai dengan 9 malam.